Dalam dunia perauditan sekarang, lagi hits banget istilah teknik audit berbantuan komputer atau yang disingkat dengan TABK. TABK adalah pengumpulan bahan bukti audit dengan menggunakan perangkat komputer. Audit menggunakan komputer? Zaman sekarang? Ya iyalah, kalau pakai mesin ketik, itu kuno banget. Eits, yang dimaksud dengan menggunakan komputer dalam konsep TABK jauh lebih luas dari pengertian harfiahnya. Sebelum ngomongin TABK lebih lanjut, kita telusuri perjalanannya dari zaman old ke zaman now yuk. Asal mula perubahan atas teknik audit yaitu pada revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan perubahan pula pada tata kelola organisasi. Manajemen harus membangun tata kelola organisasi informasi atau IT governance yang baik sebagai bagian terintegrasi dari tata kelola bisnis utama organisasi secara keseluruhan. Menurut Deloitte University Press, ekosistem organisasi digital berisi beberapa komponen. 1. Hardware yaitu perangkat yang dapat diraba dan dilihat secara fisik serta perangkat yang menjalankan instruksi. 2. Software atau perangkat lunak yaitu kumpulan data elektronik yang sengaja disimpan dan diatur oleh komputer untuk menjalankan sebuah perintah. 3. Network atau jaringan yaitu perangkat yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer bersama-sama untuk sharing data dan sebagainya. 4. Service atau layanan yaitu tindakan pengembangan, pemeliharaan, atau perbaikan atas operasional sistem. 5. Konten atau isi yaitu materi yang mengisi operasional sistem sesuai kebutuhan pengguna. IT governance memiliki pengertian struktur dan proses yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi seluruh operasional TI organisasi dengan ruang lingkup meliputi pengelolaan infrastruktur TI, data, dan arsitektur informasinya. Fungsi dari IT governance yaitu untuk membangun strategi pengelolaan TI yang mendukung strategi organisasi, pengelolaan risiko dan kepatuhan, mendorong terciptanya value, pemantauan dan pelaporan pengelolaan TI, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan mengambil keputusan. Dalam perjalanan industri 4.0, audit pun berevolusi menuju audit 4.0, yaitu audit yang bersifat objektif dan independen, yang memberi jaminan terlaksananya kegiatan telah sesuai dengan kriteria seharusnya. Kini, untuk lebih menjamin keobjektifan dan independensi audit itu sendiri, auditor menggunakan TI dan audit terhadap pemanfaatan TI itu sendiri. Karena audit telah berevolusi menjadi audit 4.0, maka pengawasan pun turut berevolusi untuk menilai kualitas tata kelola TI organisasi, menilai efektivitas sistem pengendalian atas risiko keamanan informasi, menilai kinerja dari operasi TI dalam memberikan layanan pada organisasi, menilai kepatuhan organisasi terhadap kriteria standar penerapan TI, yaitu ISO 27001 tentang keamanan sistem informasi, pengumpulan bukti atas tindakan kriminal, dan menilai efektivitas sistem pengendalian atas risiko-risiko keamanan cyber. Hal ini juga mengharuskan auditor berevolusi menjadi cukup layak untuk menyandang titel auditor 4.0, seperti auditor KLHK yang terus menambah kapasitas agar qualified layak menyandang titel auditor 4.0. Lantas, apa ya yang perlu kita siapkan? Bahan yang perlu kita siapkan yaitu adanya koneksi antara kantor auditor internal dengan sistem yang ada pada klien pengawasan. Cara mengolahnya dengan menjalankan fungsi assure, advise, dan anticipate. Hal ini tidak hanya disiapkan dari sudut pandang auditor saja, namun klien pengawasan juga harus sangat siap ya. Perubahan jelas akan dirasakan dengan evolusi yang terjadi pada audit, yaitu adanya prosedur otomatis, perluasan ruang lingkup, waktu audit yang lebih singkat, dan peningkatan kualitas penjaminan. Dan dampaknya, akan ada perubahan pada standar, prinsip-prinsip, teknologi yang digunakan saat audit, dan kompetensi auditor itu sendiri. Tujuan dari TABK adalah untuk analisis data, menguji efektivitas sistem pengendalian, menguji aspek balancing antar akun-akun yang berkaitan, dan menguji kebenaran perhitungan yang telah dilakukan oleh sistem auditing. Tahapan dalam TABK dimulai dari mengidentifikasi tujuan, mengekstraksi data, menganalisis dan menguji data, kemudian mendokumentasikan dan menyusun simpulan hasil audit. Penggunaan software dalam TABK juga dimungkinkan untuk dilakukan, terutama untuk data yang besar. Alur penggunaan software umumnya tidak berbeda dengan tahapan TABK, yaitu diawali dengan penetapan tujuan audit,
identifikasi data dan sumber data, menguji validitas, melakukan model analisis, melakukan analisis, dan menyusun simpulan. Selamat PDKT dengan TAPK ya! Jangan lupa samakan frekuensi hati untuk organisasi KLHK yang lebih baik. Dadah!